Dan dalam mimpi itu si ulama yang meninggal tadi tampak dalam kondisi masuk ke dalam surga. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan Anda masuk ke dalam surga? Begitu ditanya maka si ulama tadi menjawab yang sudah wafat, yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga diakibatkan gara-gara saya nolongin anak burung pipit yang jatuh lalu dimasukkan ke sarangnya. Ternyata yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga itu bukan kitab yang begitu banyak, bukan ngajarnya yang begitu sering, bukan karena pesantrennya, bukan karena tahajudnya, bukan karena tilawahnya, bukan karena amalan yang lain yang hebat-hebat, tapi ternyata gara-gara dia kepada burung pipit dimasukkan ke dalam sarang. Itu akhlak yang bagi kita itu sepele. Di zaman Nabi juga ada terkenal, ada seorang perempuan, seorang nenek-nenek masuk neraka. Kata Nabi, si perempuan ini masuk neraka gara-gara apa? Akhlak buruk kepada kucing. Di kucingnya itu dimasukkan ke dalam kurungan, gak dikasih makan, lalu ularnya. Gara-gara itu dia masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutuskan inna bu'ithu diutamima makarimah. Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini dalam rangka untuk menyempurnakan. Itu kembali sudah seperti kita bahas. Lalu dilanjutkan dalam hadis berikutnya. Wasu'ila an aktsar ma yuhibun nasa innau faqala al-famu wal-fadl. Lalu tanya lagi tentang apa yang menyebabkan manusia itu kebanyakan masuk ke dalam neraka. Maka kata Nabi, yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu dua, yaitu al-famu itu mulut, wal-farju itu adalah mata. Dua alat ini yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka ya Allah. Yang pertama al-famu kan ada lisan. Maka ada hadis yang terkenal di Arba'in itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, maka bicaralah. Aw liyasmut, falyakul khairan, maka bicara yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa bicara yang baik maka diam. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik maka diam saja. Begitu. Karena kalau kebanyakan orang yang nyesel itu kan gara-gara banyak bicara. Dan jarang sekali itu orang nyesel gara-gara diam. Kecuali diamnya itu menjadi haram. Diam bisa menjadi haram ketika ada seseorang tahu tentang keburukan, lalu keburukan itu didiamin. Diamnya itu jadi dosa. Nah, tapi ketika tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia wajib bicara, dia diam. Justru diamnya itu akan menyelamatkan dia. Maka dalam hadis itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah dalam menjaga lisannya.